Yang saya jalani ini, saya berdinas di pabrik spare part juga, memproduksi suku cadang untuk Nissan Motor Group. Alhamdulillah lemburannya di sini bagus remisa. Kalau pas lagi rame itu Korea Jepang nggak ada apa-apanya remisa. Kita bisa menyamain dengan Jepang dan Korea. Kalau untuk saat ini kan Jepang dan Korea kan nomor satu dia. Mulai dari gaji, tunjangannya. Nah, tapi kalau pabrik saya, pabrik spare part, kalau pas lagi rame Taiwan, Korea dan Jepang itu sama derajatnya remisa. Itulah pabrik spare part. Halo remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan remisa semuanya yang telah mendukung channel saya, channel SA Production. Dan terima kasih juga dukungannya kepada remisa-remisa semuanya yang sudah menonton. Oke, sebelum menonton saya ingatkan lagi ya remisa, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu calling visa, bagaimana proses ke Taiwan, bagaimana tips lolos seleksi, dan berbagai tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh para calon TKI Taiwan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan remisa semuanya. Biasanya kan para calon TKI yang lagi daftar ke PJ TKI kan mendapatkan job lah. Pada video ini saya akan jelaskan daftar pabrik di Taiwan yang lemburannya bagus ya remisa. Karena apa? Karena kita datang ke Taiwan kan bekerja, otomatis kan kita pabrik kita kan ada lemburannya atau tidak. Nah, inilah daftar pabrik di Taiwan yang banyak lemburannya ya remisa. Untuk pertama ya ini pabrik pengolahan daging atau pemotongan. Di pabrik tersebut biasanya lemburannya lumayan ya remisa, nggak bisa dikatakan lumayan, malah banyak remisa. Karena pabrik tersebut bergerak di pengolahan yang dibutuhkan oleh semua orang, bahan pokoknya remisa. Biasanya tuh kemarin teman saya ada di pabrik pemotongan ayam di daerah Kaohsiung. Itu lemburannya karinari boyo remisa. Dalam istilah bahasa Indonesianya, tinggal kita kuat ndak tenaga kita kerja untuk menghadapi lemburan tersebut katanya itu. Kalau di pabrik tersebut, apabila rekan-rekan remisa semuanya calon TKI yang mendapatkan di pabrik itu patut bersyukur ya remisa, karena di pabrik tersebut lemburannya sangat oke, bagus sekali remisa. Tapi yang dibutuhkan adalah keuletan, kecepatan, dan konsentrasi remisa, karena kita dituntut harus cepat bergerak sat-set remisa. Dan di pabrik tersebut kita harus menjaga kebersihan, itu nomor satu, karena pabrik tersebut bergerak di bidang makanan ya remisa, pengolahan daging ya. Dan biasanya kita harus kuat dengan suhu dingin, karena ya sudah pasti apabila nggak ada suhu dingin kan pasti cepat rusak bahan tersebut. Oke remisa, di selanjutnya adalah nomor 2 adalah pabrik spare part. Pabrik yang bergerak di bidang spare part, ya ini produksi spare part mobil, otomotif biasanya, atau spare part lainnya, itu lemburannya sangat bagus remisa. Pokoknya di Taiwan yang berhubungan dengan logam itu bagus. Biasanya itu memproduksi sebagai operator mesin. Nah, kalau di pabrik spare part itu seperti di Tongyang, Hota, itu lemburannya bagus. Dan saya juga berdinas di pabrik Nissan Motor, bergerak di bidang pengepresan yang misal stamping di bawah naungan Nissan Motor Group. Alhamdulillah kalau di pabrik tersebut saya sebagai operator produksi, operator mesin, karena saya sendiri pegang mesin press. Kalau mesin press saya full otomatis ya remisa, semuanya digerakkan pakai robot. Jadi kita tinggal pencet-pencet saja remisa. Dan harus diperhatikan ya remisa, karena itu tadi semuanya kan harus butuh kewaspadaan. Jadi harus hati-hati, karena semuanya serba mesin remisa. Kalau
lemburannya banyak, kalau hitungannya nggak jelas itu sama juga bohong pemirsa. Kan setiap perusahaan kan beda-beda, manajemennya kan beda-beda ya pemirsa. Kadang ada yang dihitung jam mati, ada jam hidup. Jadi kita harus pandai-pandai menghitung itu pemirsa. Karena yaitu tadi beda perusahaan beda cara hitungnya. Kalau kita ikut peraturan pemerintah, dihitung jam hidup, lemburannya kita hasilnya juga banyak pemirsa. Itulah pabrik spare part. Oke, selanjutnya pemirsa nomor 3 ya, ini adalah pabrik tekstil. Pabrik tekstil adalah pabrik yang bergerak mengolah benang menjadi pakaian mentah ya pemirsa, sebelum dibuat menjadi baju seperti ini. Di pabrik tekstil itu lemburannya bagus pemirsa, bisa dikatakan lumayan bagus. Karena di pabrik tersebut Sabtu dan Minggu juga harus kerja pemirsa. Tapi sayangnya pemirsa, banyak informasi yang saya dengar, teman saya juga bekerja di pabrik tekstil, itu hitungannya nggak jelas pemirsa. Dalam nggak jelasnya gini pemirsa, itu kalau kita lembur dihitung jam mati. Teman saya ngomong seperti itu. Kebanyakan lah pabrik tekstil itu hitungannya nggak jelas. Jadi apabila rekan-rekan remisa semuanya mendapatkan pabrik tersebut, harap diperhatikan di PK-nya, perjanjian kerja, hitungannya dihitung jam mati atau jam hidup ya remisa. Pabrik kertas tergolong pabrik yang cukup baik, banyak menghasilkan pundi-pundi dolar Taiwan remisa. Karena itu lemburannya juga tergolong bagus, karena yang diproduksi tersebut adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kardus, minuman, botol minuman yang dari kertas itu yang ada di minimarket atau 7-Eleven itu. Barang tersebut juga cukup banyaklah digunakan oleh masyarakat sini, dan tentunya kan harus dibutuhkan juga produksi yang banyak. Jadi apabila rekan-rekan remisa mendapatkan pabrik tersebut, cukuplah untuk membayar Cina Trust atau untuk mewujudkan impian rekan-rekan remisa semuanya. Dan selanjutnya adalah pabrik CNC. Pabrik CNC juga bisa dikategorikan sebagai pabrik yang lemburannya lumayan ya remisa. Karena pabrik tersebut kita pegang mesin operator juga lah. Karena saya sendiri belum pernah pegang mesin CNC ya remisa. Tapi yang saya dengar itu pabrik CNC lemburannya lumayan bagus remisa, karena ada teman saya juga yang satu daerah dengan saya bekerja di pabrik tersebut, dan kerja di situ 2 shift ya remisa. Apabila rekan-rekan remisa semuanya calon TKI mendapatkan di pabrik tersebut, bisa menjadi referensi. Dan ada berbagai macam pabrik di Taiwan yang lemburannya bagus, nggak bisa saya sebutkan ya remisa. Itulah yang saya tahu pabrik di Taiwan yang ada lemburannya bagus. Ada juga pabrik yang tergolong saya ucapkan tadi belum tentu ada lemburannya. Jadi kembali ke kita masing-masing ya remisa. Terkadang gini remisa, di PK ada lemburannya, kadang sampai sini nggak ada lemburannya. Lah itu kembali ke rezeki kita masing-masing, hoki-hokian kita ya remisa. Itulah yang bisa saya jelaskan di video kali ini buat rekan-rekan remisa semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya remisa. Nanti kalau ada waktu bisa saya jawab dan saya jelaskan kepada rekan-rekan remisa semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang.